Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes intelijensi umum pada CPNS. Contoh soal nomor 1. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah memiliki seorang anak. Sekarang, Hermawan lahir persis setahun setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 saudara. A. Hermawan memiliki 2 orang adik kandung. B. Hermawan merupakan anak tertua dalam keluarga. C. Hermawan tidak memiliki saudara tiri. D. Hermawan memiliki 4 orang adik. E. Hermawan merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua. Pembahasan. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah memiliki seorang anak. Berarti Hermawan memiliki 2 kakak tiri. Hermawan lahir persis setahun setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 saudara. Berarti Hermawan memiliki 2 saudara lagi dan keduanya adalah saudara kandung. Kesimpulan, Hermawan memiliki 2 adik kandung. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Hermawan memiliki 2 orang adik kandung. Contoh soal nomor 2. 1. Angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. 2. Pemerintah menghentikan moratorium CPNS mulai tahun ini. Manakah pilihan di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? A. Pernyataan 2 adalah akibat dan pernyataan 1 adalah penyebab. B. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan. C. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari 2 penyebab yang tidak saling berhubungan. E. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Pembahasan. Angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi, menyebabkan pemerintah menghentikan moratorium CPNS tahun ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Contoh soal nomor 3. Setiap ikan berkembang biak dengan telur. Semua jamur berkembang biak dengan spora. Ikan B makan jamur. A. Jamur yang dimakan ikan B mengandung spora. B. Ikan B makan spora. C. Jamur adalah bahan dasar membuat telur. D. Ikan B berkembang biak dengan telur. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Pembahasan. Setiap ikan berkembang biak dengan telur. Semua jamur berkembang biak dengan spora. Ikan B makan jamur. Tidak ada kaitan antara telur dengan spora. Tetapi ikan B makan jamur. Sedangkan jamur berkembang biak dengan spora. Berarti jamur yang dimakan ikan B mengandung spora. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Jamur yang dimakan ikan B mengandung spora. Contoh soal nomor 4. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kera adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. A. Kera akan mati. B. Tidak dapat ditarik kesimpulan. C. Kera tidak dapat memanjat pohon. D. Kera dapat memanjat pohon. E. Kera tidak mungkin akan mati. Pembahasan. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Mempunyai kesimpulan. Semua binatang akan mati. Kera adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Tidak dapat ditarik kesimpulan pasti, karena kera dapat memanjat atau tidak dapat memanjat pohon. Tetapi yang pasti, kera adalah binatang, dan karena semua binatang akan mati, maka kera akan mati. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kera akan mati. Contoh soal nomor 5. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia.
A. Ada siswa yang suka matematika, namun tidak suka fisika dan kimia. B. Tidak ada siswa yang tidak suka fisika, namun suka matematika. C. Sebagian siswa yang suka fisika dan kimia, tidak suka matematika. D. Semua siswa yang suka fisika dan kimia, tidak suka matematika. E. Sebagian siswa yang suka fisika, juga suka kimia dan matematika. Pembahasan. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Kesimpulannya, semua siswa yang suka fisika atau kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Karena salah satunya premis partikular, maka kesimpulan partikular. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Contoh soal nomor 6. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. A. Semua mahasiswa belajar. B. Semua mahasiswa belajar dan lulus ujian. C. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. D. Semua mahasiswa yang tidak belajar tidak lulus ujian. E. Sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Pembahasan. Salah satu premis partikular, maka kesimpulan pasti partikular, yang mungkin adalah pilihan C dan E. Pilihan E salah karena berlawanan dengan premis pertama, yaitu semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Kesimpulan, sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Contoh soal nomor 7. Semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. A. Ahmad makan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. B. Ahmad makan buah yang memiliki kulit dan tidak memiliki biji. C. Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. D. Ahmad makan bukan buah yang memiliki kulit dan memiliki biji. E. Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit tetapi memiliki biji. Pembahasan. Syarat sebuah makanan disebut buah ada dua, yaitu memiliki kulit dan memiliki biji. Karena Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji, maka Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Contoh soal nomor 8. 1. Semua siswa kelas 5 mahir bermain kelereng. 2. Tidak ada siswa kelas 5 yang mahir bermain kelereng dan layang-layang sekaligus. 3. Anggi mahir bermain layang-layang. Mana pernyataan yang sesuai dengan tiga premis di atas? A. Sebagai siswa kelas 5, Anggi pun mahir bermain kelereng. B. Anggi dan siswa kelas 5 mahir bermain layang-layang. C. Siswa kelas 5 dan Anggi tidak mahir bermain kelereng. D. Sebagian siswa kelas 5, termasuk Anggi, mahir bermain layang-layang. E. Anggi bukan siswa kelas 5. Pembahasan. Pilihan A bertentangan dengan premis 2. Pilihan B bertentangan dengan premis 2. Pilihan C bertentangan dengan premis 1. Pilihan D bertentangan dengan premis 2 dan 1. Pilihan paling sesuai adalah E, karena dari premis 1 dan 2 diketahui bahwa semua siswa kelas 5 mahir bermain kelereng dan tidak mahir bermain layang-layang. Sementara itu, Anggi mahir bermain layang-layang. Oleh karena itu, pasti Anggi bukan siswa kelas 5. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Anggi bukan siswa kelas 5. Contoh soal nomor 9. Semua polisi pandai menilang dan tangkas menangkap. Pak A tidak tangkas menangkap, tetapi pandai menilang. A.
Pak A bukanlah seorang polisi, meskipun pandai menilang. B. Pak A seorang polisi yang pandai menilang. C. Pak A seorang polisi yang tidak tangkas menangkap. D. Pak A seorang polisi yang pandai menilang dan tidak tangkas menangkap. E. Pak A bukan seorang polisi yang tangkas menangkap. Pembahasan. Dari premis, semua polisi pandai menilang dan tangkas menangkap, dapat disimpulkan bahwa syarat seorang disebut polisi adalah pandai menilang dan tangkas menangkap. Karena Pak A hanya pandai menilang, tetapi tidak tangkas menangkap, maka Pak A bukanlah seorang polisi. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pak A bukanlah seorang polisi, meskipun pandai menilang. Contoh soal nomor 10. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan, tetapi tidak menerima hadiah. A. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. B. Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. C. Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. D. Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. E. Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Pembahasan. Seseorang disebut korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah ada dua, yaitu mendapatkan bantuan dan hadiah. Jika hanya menerima salah satu saja, maka dia bukanlah seorang korban yang tabungannya kurang dari 3 juta. Dengan catatan, predikat dari premis ini adalah jumlah tabungannya bukan korban, sehingga Yusuf tetap merupakan korban, tetapi jumlah tabungannya lebih dari 3 juta. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.